jelas banget. Mukanya tuh masih bersih, tapi matanya udah mau keluar gitu Kak. Dia ada di sini Ada, sekarang? Di Ada. mana ya Kak? Itu di belakang Kakak. Di belakang aku? Di Dia kanan datang. atau kiri? Aduh, aku merinding banget. Ada yang marah. Itu tadi suara apa? Gimana ini? Gue mah takut berantem. Aduh, aku merinding sampai kaki-kaki. Ya jadi dia datang, Sitinya datang, terus ada sosok yang di studio yang memang mungkin penguasa gitu, nggak suka Siti datang ke sini. Dia sekarang di sini. Kok dekat banget Kak? Di belakang banget di sini. Kok bisa? Lagi berdiri. Kok bisa dekat? Karena dia omongin. Hah? Ada yang sakit nggak? Nggak, ini pegang-pegang soalnya. Ngapain sih dia megang-megang? Bentar. Nggak lagi head kan? Enggak, aku puasa. Terus ketika lewat situ, aku ada ngeliat perempuan cantik banget. Kenapa nih Kak tadi? Kenapa sih? Disentil. Iya, kuping aku. Kupingnya disentil. Kuping aku. Astagfirullahaladzim. Sumpah kuping aku parah. Siapa tuh? Denger nggak? Dia ketawa. Cerita kuntilanak berkembang sekitar tahun 1600-an hingga saat ini. Kuntilanak atau sering disingkat Kunti adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir atau bisa dibilang keguguran. Mereka semua memang ada. Bisa di sini ataupun tempat kalian. Apakah kalian bisa merasakannya? Halo Kak Sabrina, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kakak gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini Kak Sabrina bawa siapa ya? Ini boneka. Kalau lagi tren saat ini bilangnya spirit doll. Spirit doll, namanya siapa? Nacha. Nacha. Aku kalau misalnya syuting horor gitu dan dia tahu aku syuting horor pasti pengennya diajak. Jadi harus dibawa. Oh. Kalau nggak suka ngambek. Oh gitu. Iya. Oke. Kak Sabrina ini sibuk apa sekarang? Aku sibuk kerja sama YouTube juga. Oh, YouTuber juga. Ya, bikin konten hantu-hantu lah. Hantu juga. Jadi Kak Sabrina ini nggak jauh dari permistisan berarti. Iya. Mungkin emang udah gimana ya? Udah takdirnya di situ kali. Berusaha ngehindar tapi kerja dimanapun bersentuhannya sama yang horor terus. Oh gitu. Dan Kak Sabrina ini pastinya punya banyak cerita mistis yang mau diceritain hari ini. Jadi awalnya ceritanya seperti apa? Aku mau sedikit sharing tentang salah satu hantu yang mungkin deket banget sama aku. Deket banget, yang awalnya takut banget sama dia sampai ya sekarang masih takut sih. Cuma udah mulai terbiasa dengan kehadiran dia. Itu salah satu sosok yang tadi kakak ceritain di pembuka, kuntilanak. Oh, oke. Iya, tapi dia versi kuntilanak yang tubuhnya tinggi besar. Kalau untuk ukuran 2 meter hampir 3 meter tingginya. Jadi kalau udah di rumah tuh kepalanya nyentuh plafon rumah. Itu sebesar itu. Perawakannya tinggi besar, tangan dan kakinya panjang-panjang, rambutnya juga panjang, sepaha lah. Warna abu ke putih warnanya. Mukanya tuh kayak kakak, hidungnya mancung, tapi agak bengkok di sebelah sini. Kayak kecungkil gitu, hidungnya bengkok. Sama ini dagunya panjang banget. Gitu.
Kalau orang Sunda bilangnya cameh, jadi dagunya panjang, kukunya juga panjang-panjang banget. Dia seneng banget duduk-duduk di kalau ada kayak pohon atau pokoknya yang kakinya ngegantung gitu, dia seneng oncang-oncang kaki gitu. Dia seneng banget. Terus paling seneng sama kopi. Itu alasan kenapa dia selalu ngikutin aku, karena aku doyan kopi hitam tanpa gula. Jadi dia suka minum bareng di gelas aku tanpa aku sadari. Gitu. Dan berarti nih Kak Sabrina ini punya kelebihan ya? Kok bisa sampai melihat lebih jelas gitu? Bisa dibilang kayak indigo mungkin kalau zaman sekarang bilangnya ya. Indigo. Jadi aku memang bisa melihat dan komunikasi sama makhluk-makhluk kayak gitu. Itu dari kapan tuh Kak? Dari aku kecil. Jadi mungkin aku awali dari cerita sebelum aku lahir. Mamaku itu waktu hamil sempat 3 kali keguguran. Jadi agak susah, rahimnya itu lemah, kandungannya lemah, 3 kali keguguran. Anak keempat itu setelah usia kandungan 7 bulan, besokan paginya perutnya kempes, bayinya hilang. Itu sebelum aku lahir. Wah. Itu. Jadi ini mungkin ada hubungannya dengan karunia indigo aku. Jadi setelah itu mamaku periksa ke dokter dan pas USG benar-benar nggak ada. Perutnya benar-benar nggak ada bekas hamil. Kan kalau 7 bulan besar Kak gitu. Itu benar-benar pagi-pagi bangun tidur, dia kaget, histeris, perutnya rata, kembali normal, tidak ada bayi sama sekali. Nggak ada apa-apa di dalam perutnya. Dibawa ke dokter, kata dokter nggak ada. Dunia medis bilangnya bayi anggur kalau nggak salah. Jadi kayak mungkin bayi palsu gitu. Tapi kan 7 bulan tuh usia kandungan besar gitu. Jadi dokter pun kayak bingung. Akhirnya dibawa ke ustadz gitu. Ustadz yang memang mungkin ngerti juga sama hal kayak gituan. Dan ya dibilangnya sih hilang, udah bayinya diambil. Dan itu bisa bikin ibu aku jadi orang pintar kalau mau belajar. Jadi kayak dipuasain gitu, puasa mutih. Cuma resikonya kalau ibuku nggak kuat bisa gila. Akhirnya nggak dilakuin tuh. Setelah itu agak kosong mungkin 1 tahun lebih gitu, ibuku nggak hamil lagi. Baru hamil aku. Nah, ketika hamil aku inilah aku karena mungkin anak pertama, jadi mamaku nggak sadar bahwa ada yang aneh dengan aku. Aku tipe bayi yang jarang nangis Kak. Jadi bukan bayi yang cengeng yang harus digendong gitu, enggak. Abis nyusu ditinggal, udah antang sendiri, nanti bangun tidur juga antang. Paling aku nangis kalau udah katanya kalau lagi pup atau pipis aja minta diganti, sisanya tuh selalu antang. Jadi antang main sendiri. Lalu setelah itu ada kejadian apa yang sampai Kak Sabrina ini tuh tahu kalau oh aku nih punya kelebihan gitu? Umur berapa? Ini umur 5 tahun dan ini kejadiannya masih kayak trauma mungkin buat aku. Aku hampir nggak bisa bedain ternyata aku bukan main sama saudaraku. Jadi saat itu aku inget aku lagi main petak umpet. Pulang sekolah itu sekitar jam 11 siang. Masih sekolah TK. Main sama sepupuku, main petak umpet. Bapaknya dia tuh kan tukang bubur, jadi punya meja yang tinggi besar gitu, mejanya panjang. Terus taplak mejanya tuh yang menjumpai ke bawah gitu. Jadi aku ngumpet di kolong meja itu. Ngumpet, aku diem gitu. Kok dia nggak nyari-nyari ya? Biasanya dia tahu tempat persembunyian aku. Kalau nggak di situ kan di rumahku, di lemariku apa gimana. Itu nggak muncul kok nggak ada gitu, kemana. Akhirnya aku keluar tuh dari kolong meja, ngangkat taplak, aku keluar. Pas keluar aku ngelihat kain panjang menjuntai putih, bersih tapi Kak, nggak kotor, bersih banget. Aku pikir mungkin ada yang bawa spray atau apa lagi jalan gitu. Pas aku lihat ke atas, itu pocong jelas banget. Mukanya tuh masih bersih, tapi matanya udah mau keluar gitu Kak. Dan udah mau keluar, udah yang kerak gitu. Dan aku nggak lihat sih dia senyum apa enggak, aku lupa. Yang biasa aku ngeliat fokus ke mata yang udah mau copot gitu, yang ini
Itu kayak keluar darah, ada belatung-belatung di sini. Itu aku nangis, kata mamaku 3 hari nggak tidur. 3 hari? Jadi nangis, ya kayak tantrum gitu pokoknya. Ada pergerakan dikit, wah gitu. Aku nggak ingat udah sampai situ. Karena setelah itu katanya aku pingsan. Dibawa ke orang pintar, ditutup lah mata batinnya. Katanya memang ini anak bisa ngelihat gitu. Ditutup mata batinnya. Kebuka tuh pas aku haid pertama kali SMP. Oke, lanjut. Jadi dari yang umur 5 tahun setelah kejadian pocong itu, 3 hari aku nggak tidur, dibawa ke orang pintar. Aku juga lupa dia ngobatinnya gimana, udah nggak inget apa-apa. Ingatan terakhirku masa kecil adalah itu, si pocong itu. Jadi sampai sekarang kalau lihat pocong agak gitu. Udah nggak inget lagi, dan kayaknya jarang mengalami kejadian-kejadian aneh. Paling mamaku, aku pernah tanya, setelah itu ada nggak sih kejadian yang aneh menimpa aku gitu, yang berhubungan dengan mistis. Kata mamaku sih nggak ada, kecuali kalau aku memang lagi sakit kayak demam, waktu itu pernah tipes, dan itu kejadiannya kayak aku kerasukan gitu. Jadi malam-malam mamaku tidur, aku tuh main, tapi matanya merem Kak, merem, lari-lari, ketawa-ketawa katanya gitu. Sampai mamaku, aduh ini anak kenapa, diajak tidur nggak mau, ntar lari lagi di sekeliling rumah. Waduh. Dan kayak matanya ketutup, tapi kayak aku tahu ini ada vas bunga, ada boneka, ada apa, itu aku main katanya gitu. Kondisi lagi demam tinggi. Cuma karena mamaku orangnya penakut, jadi dia menghubungkan itu dengan medis gitu kan. Kalau orang demam memang suka ngigo gitu kan, dia mikirnya gitu. Itu 5 tahun. Itu yang Itu SMP. Masih SD. Kalau yang itu SD. masih SD. Jadi sering kejadian anehnya kalau aku lagi sakit. Oke. Terus kayak sering ada yang aneh nih waktu pas SMP sebelum aku dapat haid. Aku ada tetangga, aku deket banget sama nenek-nenek itu. Terus udah lama nggak main ke tempat dia. Mainlah aku, ketemu dia di halaman lagi nyapu. Kalau aku kan di kampung ya, dia halamannya tuh ada kuburan gitu, ada kuburan keluarga, dia lagi nyapu halaman. Terus aku nanya, "Ma, lagi ngapain?" "Neng, udah lama nggak main, ayo sini main," gitu. "Ya, ntar pulang dulu. Aku mau ganti baju," aku bilang. Itu SMP kelas 1, belum dapat haid itu aku. Baru masuk SMP. Terus aku pulang, terus bilang, "Aku mau ganti baju, Bu mau main ya ke rumah si emak," gitu. "Emak mana?" Itu emak inilah, aku nggak bisa bilang namanya siapa. Terus mamaku ngomong gini, "Teteh, itu si emak baru meninggal tadi pagi." Aduh, aku merinding loh. Aduh. "Itu baru meninggal tadi pagi, kamu yang benar," katanya gitu. Sampai aku inget itu pengen nangis gitu, karena nggak tahu, aku sekolah kan, emang deket banget sama emak itu kan. Meninggal katanya. Terus yang aku lihat siapa lagi nyapu gitu loh, siang-siang. Itu sosok emaknya itu yang Kak Sabrina temuin tuh nggak terlihat kayak Enggak. pucat kah? Enggak. Kayak orang normal gitu Kak. Makanya aku biasa aja, ya ntar aku main gitu, aku pulang dulu mau ganti baju. Aduh, bisa segitunya ya. Setelah itu apa lagi? Dari situ aku nggak pernah, mungkin kalau temen-temen yang tahu, kalau orang meninggal aku nggak pernah ngelayat. Takut. Jarang banget aku mau ngelayat, apalagi kalau yang nggak deket-deket banget orangnya gitu. Nggak pernah aku mau ngelayat. Takut. Emang ada apa di situ? Takut kejadian yang itu lagi Kak gitu, kayak berarti kan aku ketemu entah korinnya atau entah sosok yang menyerupai orang tersebut gitu. Jadi nih Kak Sabrina bisa melihat kayak sosok yang emang baru banget Meninggal. Oke, tahan dulu. Kita bakal bahas ini lagi karena aku juga penasaran dan pemirsa Merinding pasti penasaran. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali saat lagi. Untuk kalian yang mempunyai cerita mistis atau ingin bercerita bareng aku, kalian bisa kirimkan cerita dan pengalaman mistis kalian di bawah ini.
Berarti Kak Sabrina ini sesensitif itu sampai bisa melihat sosok manusia gitu, terlihat seperti manusia, tapi ternyata mungkin dia baru meninggal beberapa hari lalu atau bahkan kemarinnya gitu. Selain itu, aku jadi ingat tadi Kak Sabrina bilang kalau ada satu yang deket banget sama Kak Sabrina, yang namanya sosok kuntilanak gitu. Nah itu ceritanya tuh gimana sih Kak? Ini dia deket banget tapi kondisinya mungkin baru beberapa tahun ini ya. Kenapa aku bilang deket banget? Karena dia memang yang sering banget mewujudkan bentuknya di depan aku gitu, ngeganggu. Namanya Siti. Itu ada namanya Siti. Dia orang Sunda. Nah, ciri-cirinya yang tadi aku sebutin tinggi besar gitu. Cuman dia kadang kalau masuk ke dalam mimpi bisa berubah jadi cantik banget. Cantik langsing, body goals lah. Kayaknya kalau cowok lihat dia tuh seksi gitu. Perempuan-perempuan seksi cantik gitu. Dia cantik banget. Dia suka banget sama kopi, terus kayak asap-asap gitu, kayak atau dupa dia suka gitu. Dan kadang dulu sebelum aku berani sama dia selalu ganggu aku. Aku udah cerita belum sih awal ketemu sama dia? Tadi? Belum. Awalnya? Belum ya? Jadi ketika awal ketemu itu ketika aku mulai kerja di Jakarta 4 tahun yang lalu. Mulai kerja di Jakarta di suatu media. Itu aku pertama kalinya dalam hidup aku ngekos, jadi nggak tinggal di rumahku gitu. Karena di rumah, kalau kita di rumah kan kita kayak ngerasa nyaman dan punya perlindungan sendiri sama rumah gitu Kak. Ini aku pertama kalinya tinggal di tempat yang bukan rumahku, rumah orang lain. Dengan kondisi di rumah yang aku tinggali itu sebuah kos-kosan yang bangunannya udah tua, udah lama banget kayaknya. Di sebelah kos-kosan itu ada bangunan kayak rusun, tapi udah terbengkalai lama banget. Dan CCTV itu dari tempat itu. Oke, berarti tempatnya Kak Sabrina ini kanan kirinya banyak yang kosong ya? Iya, banyak bangunan kosong gitu. Karena memang di sekitar tempat itu tuh udah lama banget bangunan-bangunannya, jarang ada bangunan baru. Baru-baru sekarang ada bangunan-bangunan baru, ada hotel dan segala macam. Tadinya cuman kayak kos-kosan tapi rumah-rumah tua gitu Kak. Dan desainnya kayak masih desain rumah Belanda gitu. Dan dia itu sering banget muncul kalau aku pulang kerja. Karena kan aku kerja di media. Jadi pulang sering banget larut malam. Jam 2 atau jam 3 aku pulang gitu loh. Terus ketika itu datang dia. Dia ada di sini sekarang? Di mana ya Kak? Itu di belakang Kakak. Di belakang aku? Di Dia kanan datang. atau kiri? Aduh, aku merinding banget. Ada yang marah. Itu tadi suara apa? Itu yang Kakak kan pernah cerita ngegebrak ya? Itu yang, ya itu marah dia. Itu marah. tadi? Iya. Gitu. Wah. Tapi nggak apa-apa Kak? Gak apa-apa sih. Cuma kayaknya Dia marah karena harus izin dulu deh. Izin? Bentar ya Kak. Iya. Gimana ini? Gue mah takut berantem. Aduh. Aku merinding sampai kaki-kaki. Ya jadi dia datang, Sitinya datang, terus ada sosok yang di studio yang memang mungkin penguasa gitu, nggak suka Siti datang ke sini. Hah? Itu? Itu beneran? Mungkin ya aku nggak tahu, tapi itu apa sih? Oke. Kamu pergi dulu Gi. Bentar aja. Sunda sih ini. Ya kata dia nggak apa-apa, Siti sebentar.
Di sini boleh. Ya udah, lanjut. Tinggi gede soalnya takut aku juga. Dia memang dia sekarang di sini. Kok dekat banget Kak? Di belakang banget di sini. Kak, kok bisa? Lagi berdiri. Kok bisa dekat? Karena diomongin. Oh, Dia kalau dia tipe kacau. hantu yang kalau diomongin dia datang. Dia senang karena dia menganggap bahwa ketika dia diceritakan, dia diakui bahwa dia ada. setiap makhluk seperti itu ya? Iya, rata-rata begitu. Agak. Tangan aku udah mulai dingin, aduh. Kata dia rambutnya bagus. Aduh. Rambutnya kayak gimana Kak, sepanjang ini enggak kan? Enggak, rambut kakak kata Oh, dia rambut bagus. aku? Astagfirullahaladzim. Oke, terus Ya, Kak. terus ya udah diam di situ. Cicing lah didinya. Cing. Oke. Astagfirullahaladzim. Tadi sampai mana sih? Aku ke distract bener deh. Apalagi aku Kak. Tadi Aku sampai tuh- mana ceritanya? Tadi sampai kakak Enggak, dia dipegang. Aduh, astagfirullahaladzim. Bentar, Oh. bentar. hah? Kakak mau kemana? Kalau sakit gak? Hah? Ada yang sakit gak? Enggak, lu dipegang-pegang soalnya. Ngapain sih dia megang-megang? Bentar. Enggak lagi head kan? Enggak, Enggak. aku puasa. Ya gitu. Oh, nanti dia suka ada sesuatu. Nauzubillah min zalik. Aku baca-baca dulu deh. Dia mah iseng. Iseng. Nanti kalau sampai rumah mimpiin dia, nggak apa-apa ya. Tapi abis itu dia pasti pergi sih. Apa? Abis itu pergi? Mau ngapain? Soalnya kakak penasaran kan sama dia. Enggak. Jadi kata dia, ya udah nanti aku nunjukin, Iya, kata dia gitu. Maaf. Nunjukin gimana? Nggak perlu. Siti maaf. Masuk lewat mimpi aja, kata dia gitu. Squad mimpi. Ada yang mau disampaikan apa nih Kak? Tapi, Nggak tahu. aduh Siti macem-macem. Astagfirullahaladzim. Dia tuh suka banget sama perempuan rambut panjang. Oh, gimana Terus ya? rambut kakak bagus banget. Jadi dia kayak gimana gitu sama rambutnya. Sampai serak apa kering banget. Aduh maaf ya, dia tuh emang negatif kan ininya, apa energinya. Jadi emang Segitunya iseng ya, banget. Astagfirullahaladzim. Terus jadi parno Kak, jadi pengen kanan-kanan gitu. Ini. Gak apa-apa, pindah aja. Ih, Siti astagfirullahaladzim. Takut deh aku. Saya dia nggak bisa nempel ke aku kan, kondisi aku lagi mengandung. Memang jaga jarak sama dia, jadi dia cuma bisa beberapa meter aja deketnya. Kakak lagi hamil. Oke, tadi lanjut Kak. Cerita tadi Kak Sabrina bilang masih tentang Siti. Jadi awal-awal dia baru pulang kerja tadi. Tadi sampai Itu situ. gimana ceritanya? Waktu pas pulang kerja itu posisi jam 2 pagi aku baru pulang. Jalan tuh kan, jadi kosanku sama kantor tuh dekat. Jadi kalau pulang aku lewat basement bawah, terus muncul di halaman belakang kantor dan langsung nyebrang itu langsung kosan aku. Cuma sebelum ke kosan itu aku ngelewatin bangunan tua itu dulu yang kayak rusun gitu. Terus ketika lewat situ, aku ada ngeliat perempuan cantik banget. Kenapa nih Kak tadi? Kenapa sih? Disentil. Iya, kuping aku. Kupingnya disentil. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sumpah kuping aku parah. Oke, siapa tuh? Denger nggak? Dia ketawa. Astagfirullahaladzim. Sumpah kuping aku parah. Kuping aku parah. Enggak denger lah. Nggak denger. Enggak denger. Dia Enggak, ketawa tunggu kuping aku tadi. Makanya aku kayak, kenapa nih? Sentil di kupingnya. Kenapa ya? Ya iseng kak. Iseng banget ya. Oh ini. Kayak lu nanya-nanya soal gue lu gitu. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, Allah Oke. Bismillah. Kemana Diam dulu bentar. Ya, diam dulu. Sana dulu sana. Jangan aku kasihan. Ya kata dia di situ. Pindah ke situ. Diam dulu ya, sebentar di situ diam. Begitu lewat, aku
jalan di antara gang gitu, karena dia gangnya sempit kan Kak. Posisinya tuh ada di sebelah kiri si rumah kosong ini. Gitu. Ada cewek diem di situ berdiri, cakep banget. Mohon maaf, pakaiannya seksi kayak perempuan, gimana ya bilangnya? Perempuan malam. Ya, wanita malam gitu, kayak wanita malam mungkin lagi diem di situ atau gimana. Aku cuma kayak ngeliatin doang, terus yaudah aku nggak takut juga kan, takutnya dia bawa temen atau nanti gimana, orang jahat nggak ngerti. Udah pokoknya aku buru-buru jalan. Udah tuh sampai depan kosan. Aku biasanya sebelum masuk kosan selalu ngopi dulu di depan kosan, santai dulu lah Kak gitu, karena kayak nanggung mau tidur bentar lagi subuh gitu kan. Jadi santai dulu depan kosan, paling main game. Kalau ada temanku, bareng sama temanku yang satu kosan gitu, ngopi-ngopi dulu. Nah si cewek ini lewat lah ke depan kosanku, lewat gitu di gang yang sama persis gitu kan. Cuman kosanku itu kalau udah di atas jam 12 malam, pintu pagar sebelah sananya ditutup, jadi akses jalan kosong, nggak bisa lewat itu. Terus dia lewat, terus cewek itu, akhirnya aku panggil, Mbak, nggak bisa lewat situ, aku bilang gitu, udah digembok, dibukanya nanti pagi jam 6, jadi Mbak harus lewat jalan lain kalau mau nyebrang, kataku gitu kan. Dia nggak ngomong apa-apa, dia rambutnya panjang, pakai gaun ketat segini nih, sepaha warna merah. Aduh. Gitu. Terus dia nengok. Oke Kak, ini aku masih ketakutan. Dia nengok, tapi tunggu sebentar biar pemirsa merinding juga penasaran. Jangan kemana-mana, kita akan kembali saat lagi. Oke Kak, tadi Kak Sabrina di depan rumah manggil sosok itu dengan pakaian warna merah, pakaian sedikit seksi. Lalu apa yang terjadi? Panggilan, Mbak, nggak bisa lewat situ, buntu jalannya, ditutup pagarnya. Dia nengok, pas nengok gini, Aduh. muka yang tadinya bersih itu langsung berubah jadi pucat banget. Kan langsung kayak pucat, kayak melotot gitu, kayak pek gitu, nengok gitu. Rambutnya langsung jadi abu-abu Kak, jadi abu-abu. Terus hidungnya yang tadinya kayak kakak gitu, mancung banget hidungnya, tapi di sininya bocel, kayak jadi kayak bengkok gitu, hidungnya kayak patah. Astagfirullahaladzim. Terus Kebayang. pas nengok gitu dia langsung lebar banget Lebar mulutnya, kayak senyum tapi lebar gitu. Mama. Itu aku langsung kabur, langsung lari masuk kosan, aku kunci pintu, langsung tidur selimutan, gak ganti baju, pakai sepatu. Aku takut banget. Oke. Tapi nggak tidur, udah ngumpet aja gitu, udah baca-baca sampai subuh baru bisa tidur. Berarti Kak Sabri masih inget banget tuh wajahnya Itu tuh pertama pada saat. kali. Oke, terus Kak. Ya itu senyumnya itu loh yang lebar banget gitu. Tapi belum kedengeran suara ketawanya. Oh, oke. Belum tuh. Itu dari situ belum ada gangguan apa-apa. Setelah itu udah santai, aku melewati itu karena memang sering ngeliat dan aku nggak peduli, jadi akhirnya udah dilupain aja. Cuma masih sering kebayang-bayang. Akhirnya setiap kali pulang di atas jam 12 malam, aku selalu minta antar teman kantorku. Jadi minta anterin sampai ke depan kosan. Di situ nggak pernah ngeliat lagi. Ada sekitar 1 minggu lah aku nggak pernah lihat sosok si perempuan ini gitu. Sampai ketika aku dapat hate. Dapat hate, terus ya biasalah kita kalau hate kan katanya wangi gitu, mengundang makhluk-makhluk tersebut gitu. Dia datang pertama kali ke kamarku ketika hujan, sekitar jam 12:30 malam. Itu aku udah pulang kantor, abis baru beres mandi, ganti pembalut, dan memang belum dibuang kan, pembalutnya masih diplastikin di kamar mandi gitu. Datang ke kamarku, posisi aku lagi main handphone, tiduran gitu di kasur main handphone. Ada tetesan air nimpa muka, tes gitu. Apa nih, aku mikirnya bocor, wah kosan bocor, karena mikirnya kan mungkin bangunan tua bocor kali, tapi memang sebelumnya nggak pernah bocor gitu tuh. Apaan nih, pas lihat ke atas gini, itu dia dong.
Dia di atas dengan posisi lagi kayak gini, rambutnya ke bawah, kocok. Terus gitu, terus dia ngomong Sunda. Neng milu ngiyuhnya, Neng ikut menduh ya. Oh, hujan. Terus kayak aku mau teriak, nggak bisa, bener-bener kayak di film-film Kak, itu yang bener-bener coba buka mulut doang tapi gak bisa teriak gitu. Terus aku merem, aku diem aja. Terus bilang gini, ya boleh, tapi jangan di sini, di sana. Jadi di kamarku ada kayak balkonnya, ada tempat duduk gitu. Aku suruh dia duduk di situ. Udah di situ aja, aku bilang gitu kan. Udah dari situ, nggak lama aku nelpon temen ke kamar kos. Aku pindah tidurnya. Oh, karena saking. Karena ada dia di situ. Beneran disuruh duduk di balkon, dia duduk di situ. Dengan posisi baju putih, rambut panjang, dia duduk. Basah kondisinya, kehujanan. Serem banget. Itu. Dan itu salahnya aku, mengizinkan dia untuk duduk di situ. Akhirnya dia selalu hadir dan duduk di situ. Karena aku udah ngizinin dia boleh. Oh gitu. Itu awalnya aku mengiyakan gitu. Ya udah boleh deh, boleh. Karena aku udah bingung harus gimana kondisi gitu Kak. Dari situ awalnya dia selalu datang. Ada satu kejadian yang ini aneh banget. Sampai ibu kos tuh ngasih tahu. Jadi aku selalu mandi itu kan pulang kerja dan sampoan. Ketika itu aku pulang ke Bogor. Kondisinya nggak di Jakarta, aku pulang, kosan kosong gitu. Dan ibu kos dengar ada yang mandi di kamar mandi gitu. Terus alat mandi aku kan ke kamar mandinya nyampur Kak gitu. Jadi alat mandi otomatis dibawa ke kamar, terus kalau mau mandi langsung bawa kamar mandi lagi gitu. Alat mandi aku tuh ada di kamar mandi. Pas pagi-pagi dicek jadi kan ada yang tukang bersih-bersih di kosku. Pas aku pulang, Sabrina itu alat mandi kamu ketinggalan tahu di kamar mandi. Dan aku masih inget alat mandi aku tuh udah di depan pintu kosku. Aku taruh di meja depan pintu kos. Astagfirullahaladzim. Jadi alat mandiku dibawa ke kamar mandi Kak. Oke. Dan ini yang bikin aku akhirnya sadar, selama ini aku selalu mandi, tapi rambutku itu kayak kotor terus. Sebulan tuh bisa ngabisin 2 botol sampo. Sebulan. Ya, aku pakai sampo ukuran yang besar gitu. Ya merek-merek tertentu yang besar kan gitu kan ada ya Kak, yang pump gitu. Yeah. Itu bisa 2 botol itu habis dalam waktu sebulan. Karena nggak bersih-bersih. Kok bisa? Jadi selama ini yang aku keramasin bukan kepala aku. Aduh. Kepalanya dia. Jadi dia ikut mandi gitu sama aku. Ya mungkin ini pentingnya dalam Islam kita melakukan apa-apa doa dulu ya. Ya. Namanya ya kadang aku lupa terus memang nggak terlalu taat sama agama ya aku juga tahu gitu. Itu enggak. Jadi dia mengiringi setiap gerak-gerikku gitu. Oke. Nah, sekarang Kak Sabrina lagi hamil. Nah, ini tuh gimana nih? Katanya kan kalau sosok perempuan yang bisa dibilang kuntilanak gitu, itu kan suka dengan wanita-wanita yang lagi sedang hamil gitu. Itu gimana tuh Kak sama Kak Sabrina efeknya gitu? Ini fun fact ya. Waktu aku hamil, dia yang duluan tahu sebelum aku. Hah? Wow. Bisa. Kata dia gini, hanyir Merinding aku. imane. Dilus-lus kepalanya. Ih, aku merinding-merinding gak kelar-kelar Kak. Ya, dia di situ terus. Kenapa sih Kak? Jadi kayak aku cerita kakak excited kan. Nah dia tuh seneng kayak gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kerasa banget nih. Itu dia tahu duluan. Kok bisa ya, Kata Kak? dia, "Manis hanyir cenah." Saya orokna di jero, betul. Itu ada bayi di dalam perut. Aku mah nggak apaan sih gitu. Tapi emang aku udah telat 10 hari ketika dia ngomong itu. Oh. Telat 10 hari. Terus ketemu sama temanku juga, dia bilang, "Sab, kayaknya lu hamil deh." Soalnya aromanya beda, temanku yang bisa juga. Oh. Aku nggak tahu dan nggak sadar, belum tahu gitu. Masih melakukan aktivitas biasa aja dan belum ada tanda-tandanya. Akhirnya karena pada ngomong kayak gitu, terus sampai si setan ini juga ngomong gitu. Aku tes pack akhirnya dan bener, garis 2. Oh gitu. Tapi maksudku
Kak Sabrina tuh takut banget gak sih ketika aduh sekarang hamil terus deket dengan makhluk itu yang katanya suka yang hanyir-hanyir gitu? Awalnya enggak Kak, karena memang dia tidak bereaksi apa-apa gitu loh. Cuma kayak ngasih tahu gitu, dan memang selama ini sih setelah aku kayak ngizinin dia untuk deket sama aku, dia udah nggak pernah jahil sama aku, udah nggak pernah jahil, udah nggak pernah nakut-nakutin. Terus kalau dikasih tahu nurut gitu, paling dia jahil sama orang-orang sekitar aku gitu. Nah, pas masuk usia kandungan 4 bulan, di mana roh sedang ditiupkan ke dalam janin, itu dia agak agresif. Sering banget kalau aku tidur tuh kayak musap-musap sambil nyanyi, dia musap-musap. Dan itu kondisinya aku kayak lagi tidur erap-erap gitu. Kayak aku kan kita lagi hamil ada kalanya lagi mabuk-mabuknya kan Kak, muntah-muntah terus gitu ya? mual gitu. Aku susah makan. Aku tidur siang waktu itu. Tidur siang, terus kondisinya kayak sadar nggak sadar, tapi aku lihat dia di pinggir kasur sambil kayak ini kan perutku, di perutku gitu, dia ngelus-ngelus sambil gitu sambil gitu. Nyanyi? Iya nyanyi, nggak tahu nyanyi apa. Aduh. Kayak bersenandung gitu, kukunya panjang gitu kan, dan perut aku kencang banget saat itu. Dan pokoknya setelah melewati 4 bulan tuh, kalau ada dia di dekat aku, perutku kencang, sensitif anakku gitu. Gitu akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya harus ini deh, dijaga jarak dulu gitu, karena memang kondisinya ya dia jin kafir, terus negatif banget, memang auranya panas, kadang dingin, pokoknya nggak enak lah deket sama dia tuh, nggak enak. Kadang bikin sakit juga ke badan gitu. Makanya aku banyakin doa, sholat, terus zikir juga, sampai akhirnya datang satu sosok yang kata orang tuaku sih mbah yang akhirnya jagain sampai nanti anaknya keluar, sampai aku lahiran. Jadi ada yang dampingin, makanya sekarang dia sama aku ada jarak gitu, nggak bisa terlalu dekat. Aku sekarang setelah Siti gitu ya, aku dari tadi nggak berpaling dari boneka ini. Tadi siapa namanya? Nacha. Ini tuh sosok Nacha ini tuh sebenarnya ada makhluknya Kak, spirit doll tadi ya? Iya, spirit doll. Berarti ada isinya? Ada isinya. Nah ini tuh isinya apakah sama kayak gini, cantik kayak gini, lucu kayak gini, atau beda nih Kak? Awalnya nggak secantik ini, tapi sekarang hampir menyerupai. Jadi dia ini dikasih sama temanku, dikasih ke aku. Terus karena dia sosoknya anak kecil dan ramah, lebih enak diajak ngobrol dibanding Siti gitu ya, lebih enak diajak ngobrol gitu. Terus aku tanya-tanya namanya siapa, dari mana, terus kok kenapa bisa jadi nyangkut ke teman aku, akhirnya kok mau dimasukin ke dalam boneka gitu, kenapa. Jadi singkat ceritanya dia ini dulu bayi aborsi Kak. Spirit gitu, yang ya? anak kecil yang memang diaborsi. Aduh, kasihan. Jasadnya dibuang ke laut. Akhirnya ketemu sama temanku yang ngasih boneka ini gitu, diajak lah, karena daripada luntang-lantung nggak jelas. Karena ada backstory sebelum dia ketemu temanku ini, dia dipergunakan, oleh dukun. Dipergunakan oleh dukun. Oke, kita nanti lanjutin lagi karena aduh ini makin seru, aku makin penasaran, gak berhenti merinding juga pas kakak cerita. Jadi pemirsa merinding jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Untuk kalian yang mempunyai cerita mistis atau ingin bercerita bareng aku, kalian bisa kirimkan cerita dan pengalaman mistis kalian di bawah ini. Nah, Nacha ini. Nacha. Maaf, aku salah. Nacha. Astagfirullahaladzim. Salah terus katanya gitu. Ih, takut. Maaf. Nacha ini berarti sosoknya itu anak kecil yang tadi kakak cerita dulunya dia nggak begitu
cantik sampai akhirnya sekarang sudah hampir menyerupai. Nah, ini tuh awalnya dia diaborsi. Nah, ini tuh auranya apakah kayak membawa kakak ke negatif atau ke positif nih kalau Kalau anak dia kecil ini? kerasanya lebih positif, Pak. Lebih positif. Sekarang rasanya gimana pas ngobrolin dia? Iya sih, Lebih enak kan? lebih nggak ada apa-apa aja kayak biasa. Dia naik ke bangku. Waduh, ya ampun. Di mana nih Kak? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Kalau ada dia, Siti nggak deket-deket. Oh gitu. Iya. Dia nggak jatuh? Beda, enggak. Gitu. Astagfirullahaladzim. Kata dia sekarang giliran aku, kata dia. Oh lucu ya Kak. Iya gantian, kata Ini dia bentuknya gitu. benar-benar sama kayak rambutnya diikat dua gini atau? Enggak sih. Enggak. Oh. Enggak. Dia agak botak rambutnya, Kak. Oh kasihan. Oh memang. Jadi rontok gitu, rambutnya rontok. Oh. Gitu. Ini perempuan berarti ya? Ya, perempuan. Oke, ini kalau Nacha ini ada cerita apa sih di kehidupan kakak gitu? Kalau dia lebih ke sosok yang pertama kali aku terima, yang aku oke deh aku mau terima ada sesuatu yang menemani aku gitu, yang bikin aku kayak oke gue terima, gue indigo, nggak apa-apa ya udah kamu temenin aku daripada aku ditemenin Siti. Iya benar sih. Karena hadir dia itu berbarengan sama Siti nggak jauh beda. Jadi aku minta tolong ke temanku, gimana caranya nih aku pengen ngusir si Siti biar jauh-jauh gitu loh. Karena susah banget. Ditolongin sama temanku, dibuang lah si Siti, nggak tahu dibuang kemana jauh gitu. Balik lagi tetap. Dimasukin ke botol, dibakar, dibuang, dikubur, balik lagi kan nggak ngerti aku dia bisa balik lagi. Bisa balik lagi? Jadi kayak udah nempel banget, udah pengen ikut. Siti tuh udah nempel, udah bener-bener yang pokoknya gue nggak mau lepas sama lo gitu. Oke. Mau ikut terus. Akhirnya ya udah nih bawa, kata dia gitu, bawa namanya Nacha. Lu tanya-tanya sendiri deh dia siapa apa segala macam. Tapi insya Allah baik kata dia gitu. Ya udah dari situ mulai terasa perbedaannya. Ini ada dia jadi kayak musuhan sama Siti. Ini ada satu kejadian yang bikin satu kosanku heboh. Jadi ketika aku bawa Nacha ke kosan, aku bawa pulang ke rumahku juga ke Bogor. Ngasih lihat lah ke ibuku, ke ayahku kalau aku dikasih boneka gitu, dan menurut mereka gimana, nggak apa-apa kan aku bawa boneka kemana-mana. Kayak sebetulnya sama aja kayak aku nggak bawa boneka tapi anaknya bisa ikut, cuman karena aku juga suka boneka dan ini lucu gitu, kayak lucu aja gitu buat aku bawa-bawa, ikonik gitu. Akhirnya diizinkan lah gitu, tapi dengan syarat kata mama ingat ibadah, jangan ditinggal gitu. Ya udah akhirnya aku pulang selama 1 minggu, nggak pulang-pulang ke kosan. Nah di kosan ini itu heboh, si Siti nyariin aku. Kok Siti nyariin Siti kakak? nyariin. Dan ini benar-benar aneh karena dia bisa gedor-gedor kaca ibu kos, kaca kamar ibu kos. Benar-benar dar. Jadi dia nyari aku nggak ketemu selama 1 minggu. Ibu sama bapak kos sampai kaget, kirain ada maling atau ada orang gila gedor-gedor. Nggak ada siapa-siapa di depan kosan. Tapi kaca kosan tuh digedor-gedor gitu. Aduh. Dan untungnya kan si papi kos yang jaga itu agak bisa gitu, dan dia bilang nelpon, Mbak Sabrina ini ada perempuan nyariin. Aku pikir perempuan orang ya iya, gitu kan. benar. Siapa Pi? Begitu. Itu loh yang suka nemenin kamu ngopi di depan. Ternyata selama ini dia bisa lihat Siti, aku nggak tahu. Ini dia nyariin, terus aku bilang iya Pi aku sengaja nggak pulang karena takut, soalnya dia gangguin terus. Ini mau digimanain? Coba Pi diusir bisa nggak? Dicobalah diusir. Aduh, nggak ngerti aku dia ngusirnya gimana. Katanya sih dimasukin ke botol terus diikat di mana gitu. Tapi cara itu berhasil. Lumayan cukup lama. Selama aku di kosan udah nggak pernah lagi disamperin sama si Siti. Terus selama Dede juga Siti udah jarang banget muncul. Dia muncul sesekali tapi jaraknya jauh. Udah nggak deket-deket lagi. Setelah itu aku pindah dari kosan itu ke apartemen. Pindah ke apartemen. Nah dari apartemen dia hadir lagi sampai sekarang. Oh balik lagi. Iya. Jadi ya selama ini
positifnya dia itu. Dan dia tuh pendengar yang baik kalau Naca nih. Aku bisa curhat sama dia, Kak. Oh bisa Kak. Dan sama Siti pun bisa sebetulnya. Jadi kalau aku lagi curhat sama dia nih, Siti suka dengerin. Yang dengerin gitu dari atas gitu, dia dengerin aja. Terus kayak misalnya aku curhat, aku lagi galau, kayaknya pacar aku nih hilang kabar nih, nggak tahu kemana. Terus sebelum dia ngomong, si Siti udah nyeletuk, orang pacar lu selingkuh gitu. Dan itu bener. Ya ampun ternyata. Oh gitu. Ya positif negatifnya ada lah mereka ini gitu. Jadi Cuma mereka kayak sering ngebocorin. hadirnya Siti ngingetin aku untuk selalu menjaga ibadahku gitu. Karena kalau dia macam-macam, aku doa dengan keyakinan yang aku yakini gitu. Aku doa dengan surat yang aku ngerti, aku pahami gitu. Dia panas, takut dia. Dan hadirnya Naca mengingatkanku bahwa kita harus menghargai kehidupan. Ketika Naca hadir, terus kayak Siti hadir gitu. Ini kakak atau suami kakak atau ibu kakak, keluarga itu gimana tuh responnya Kak? Awalnya underestimate sih, musyrik apa segala macam, cuman ya aku kasih pengertian aja bahwa aku tidak memuja dia, aku tidak minta-minta sama dia gitu. Cuman aku aku ini kan bisa lihat dan kayak aku tahu dia kesusahan dan dia butuh sesuatu yang aku bisa kasih. Dia cuma butuh doa sebetulnya. Sama disayang-sayang, kayak aku mainin bonekanya aja dia senang gitu. Padahal bukan mainin dia ya, mainin bonekanya gitu. Dia kayak nganggap aku lagi ngelus-ngelus dia juga gitu. Jadi berarti nih Kak Sabrina setelah ini semua ada, berarti Kak Sabrina sekarang udah bisa menghandle ini semua gitu, nggak kayak dulu yang ketakutan banget gitu. Itu butuh proses panjang banget Kak. Sampai akhirnya nerima bahwa aku memang orang aneh, udah terima aja lu aneh. Punya kelebihan. Jangan dengerin apa kata orang. Karena dulu takut dianggap aneh, takut dijauhin, takut apaan sih caper gitu. Oh gitu. Iya. Aduh, ini hari ini benar-benar aku ngerasa mixed feeling karena takut iya. Kenapa nih Kak ada di sini? Ada. Semua. Maksudnya Naca dan nih. Iya, kata dia udah belum lagi ngobrol. Udah. Oke, ini aku mau terima kasih banyak sama Kak Sabrina udah udah sharing pengalaman mistisnya dan bikin kita merinding. Aku merinding. Ini serem banget dan aku pertama kali juga ngerasa ada disentuh di kuping aku gitu. Semoga sehat-sehat bayinya, terus ya pengaruh yang negatif dari makhluk itu udah nggak begitu berpengaruh juga dengan apapun itu di kehidupan Kak Sabrina. Semoga ya. Terima kasih Kak Sabrina. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Kata Siti nggak apa-apa kan kalau masuk ke mimpi. Ntar udah itu dia pulang kok. Aduh nih, yang penting Kak. kamu udah lihat dia, kata dia gitu. Tapi mukanya jangan kayak gitu Kak. Yang cantik mukanya, iya. Sadik Kak. Makasih Kak Sabrina. Sama-sama. Bila kalian ingin cerita mistis atau cerita bareng aku, kalian bisa langsung kirimkan cerita mistis kalian di bawah ini. Dan kalian yang ingin tahu update terbaru tentang acara merinding, kalian bisa langsung kepoin sosial medianya di bawah ini. Mereka memang ada. Bisa di sini ataupun tempat kalian. Apakah kalian bisa merasakannya?